Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Oktari, saya Prodi D3 Kebidanan, tingkat 1. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan ke tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, faring ini adalah tempat dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutup epiglotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni osofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot latis dalam laring. Suara yang dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara merenggang atau kontraksi, yaitu kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini tetap terbuka. Selain itu terdapat epilum yang melapisi trakea sehingga meronggos. Epilum ini ditutupi oleh selia pada permukaan dan selapis mucus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mucus ini berfungsi untuk merangkap debu, polen, dan kontaminasi kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak menggerakkan mucus ke atas menuju faring. Tempat mucus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan ekskalator mucus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchiolus. Udara kemudian memasuki alveoli, kemudian dari alveoli disebut ke alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epilium ke dalam kapiler, darah yang mengelilingi setiap alveoli, sedangkan dalam arah yang berlawanan karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epilium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan oleh tubuh melalui mekanisme ekspirasi.